Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan belajar tentang sistem klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom serta kompetensi dasar yang harus dikuasai, yaitu menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom serta menyusun kladogram berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup. Langsung saja kita bahas tentang perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Jadi sistem klasifikasi makhluk hidup itu selalu mengalami perkembangan ya dari masa ke masa, dan ada beberapa sistem klasifikasi yang pernah digunakan secara internasional. Yang pertama yaitu ada sistem dua kingdom. Nah, klasifikasi sistem dua kingdom itu dikemukakan oleh Aristoteles dan membagi organisme yang ada di bumi ini menjadi dua kelompok besar atau dua kingdom, yaitu kingdom Plantae dan Animalia. Kemudian ada klasifikasi sistem tiga kingdom yang dikemukakan oleh Ernest Haeckel. Nah, jadi sistem klasifikasi tiga kingdom itu membagi organisme yang ada di bumi ini menjadi tiga kelompok besar, yaitu Protista, Plantae, dan Animalia ya. Ini seiring ditemukannya mikroskop cahaya yang mengungkap bahwa adanya organisme uniseluler atau yang bersel satu yang disebut sebagai Protista. Kemudian ada klasifikasi sistem 4 kingdom. Klasifikasi ini membagi organisme menjadi 4 kelompok besar, yaitu Monera, Protista, Plantae, dan Animalia. Karena pada saat itu sudah ditemukan adanya mikroskop elektron yang mengungkap adanya struktur ultramikroskopik dari sel ya, sehingga membagi sel itu menjadi dua kelompok, yaitu ada sel prokariot atau sel yang tidak memiliki membran inti. Di sini contohnya adalah Monera, dan juga ada sel yang memiliki membran inti disebut eukariot, yaitu ada kelompok Protista, Plantae, dan Animalia. Kemudian selanjutnya ada klasifikasi sistem 5 kingdom yang dikemukakan oleh Robert Harding Whittaker. Adapun dasar klasifikasi yang digunakan yaitu ciri struktur sel dan cara memperoleh makanan. Nah, jadi dulu itu jamur dimasukkan ke dalam kingdom Plantae, namun karena jamur itu ternyata tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga dikelompokkan menjadi suatu kingdom tersendiri ya. Sehingga untuk klasifikasi sistem 5 kingdom membagi organisme menjadi 5 kingdom, yaitu ada kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, ini akan kita pelajari lebih lanjut di kelas 10. Selanjutnya ada klasifikasi sistem 6 kingdom yang dikemukakan oleh Carl Woese dan menemukan adanya perbedaan pada kelompok prokariota, yaitu pada ciri perbandingan RNA ribosom dan urutan lengkap genomnya pada spesies bakteri yang masih hidup. Nah, untuk prokariot itu dibagi lagi menjadi dua kingdom yang berdiri sendiri, yaitu ada Archaebacteria yang berciri khas dinding selnya itu tidak mengandung peptidoglikan dan biasanya itu habitatnya ada di lingkungan yang ekstrim ya. Kemudian yang kedua ada kingdom Eubacteria yang ciri khasnya adalah dinding selnya mengandung peptidoglikan dan habitatnya itu ada di sekitar kita. Sehingga klasifikasi sistem 6 kingdom itu terdiri atas Archaebacteria, Eubacteria, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Selanjutnya ada klasifikasi sistem 8 kingdom yang dikemukakan oleh Thomas Cavalier Smith. Jadi si Thomas ini membagi kingdom Protista menjadi 3 kingdom lagi yang berdiri sendiri, yaitu ada Archezoa, Protozoa, dan Chromista. Kemudian ada sistem 3 domain yang dikemukakan oleh Carl Woese dan beberapa ahli biosistematika yang lain. Jadi domain itu adalah suatu tingkatan taksonomi di atas kingdom ya. Sehingga untuk sistem 3 domain itu membagi makhluk hidup menjadi 3 domain ya, yaitu ada Archaea, ada Bacteria, dan Eukarya atau Eukariot. Nah, yang akan kita bahas lebih lanjut yaitu tentang klasifikasi sistem 5 kingdom ya. Di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang ciri-ciri khas yang masuk ke dalam
kingdom-kingdom tersebut ya. Yang pertama ada kingdom Monera. Jadi untuk makhluk hidup yang ukurannya itu mikroskopis ya, berkisar antara 1 sampai 10 mikrometer, itu dimasukkan ke dalam kingdom Monera. Adapun ciri khas yang lain itu adalah uniseluler atau bersel satu ya. Selnya pun tidak memiliki membran inti atau jenis selnya itu adalah prokariotik. Kemudian cara berkembang biaknya yaitu dengan membelah diri. Nah, contoh yang masuk dalam kingdom Monera itu adalah bakteri dan alga biru. Yang kedua yaitu kingdom Protista ya. Nah, sebenarnya Protista ini merupakan makhluk hidup yang mirip dengan kingdom Monera, namun bedanya itu ada di membran intinya. Jadi kalau Protista itu sudah memiliki membran inti atau jenis selnya itu adalah eukariotik ya. Dan untuk ukurannya pun cukup beragam, mulai dari yang berukuran mikroskopis sampai yang makroskopis atau dapat dilihat tanpa bantuan mikroskop. Jadi untuk Protista itu ada yang bersel satu atau uniseluler dan ada juga yang bersel banyak atau multiseluler ya. Contohnya itu ada Protista mirip hewan ya atau disebut sebagai protozoa. Kemudian ada Protista mirip tumbuhan ya atau alga, dan juga ada Protista mirip jamur. Contohnya itu adalah Oomycota atau jamur air. Yang ketiga yaitu ada kingdom fungi atau jamur ya. Jadi salah satu ciri utama dari fungi adalah tidak dapat berfotosintesis. Nah, bagaimana cara memperoleh makanannya? Ini juga unik ya. Karena jamur itu tidak menelan makanan seperti kita ya, tapi jamur mengeluarkan sejenis zat yang membuat sisa makhluk hidup itu sampai terurai. Nah, setelah makanannya terurai, baru si jamur ini menyerap sari-sari makanannya ya. Adapun untuk struktur fungi sendiri itu selnya terdiri dari banyak sel ya atau multiseluler. Kemudian tubuhnya itu terdiri dari benang-benang halus yang bisa kita sebut dengan hifa. Kemudian ada kingdom Animalia ya, ciri khasnya sudah kalian tahu sendiri bahwa untuk Animalia itu tidak dapat membuat makanannya sendiri ya, dan hidupnya itu dengan memakan makhluk hidup lain. Nah, ciri khasnya lagi yaitu berdasarkan ada tidaknya tulang belakang ya. Untuk Animalia dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada avertebrata atau yang tidak bertulang belakang dan juga vertebrata yang bertulang belakang. Kemudian ada kingdom Plantae atau tumbuhan dengan ciri khas yaitu mampu berfotosintesis karena memiliki zat klorofil ya. Nah, sebenarnya perbedaan yang mendasar antara kingdom Plantae dan Animalia ini itu terletak pada dinding selnya ya. Untuk Animalia itu tidak memiliki dinding sel, tapi untuk tumbuhan itu punya dinding sel. Nah, sekarang apabila